Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan secara masif dengan biaya fantastis mencapai 114 triliun rupiah. Wah, bagaimana ya cara pemerintah mendanai proyek ini? Nah, di video kali ini kita sudah ulas cara pemerintah mendanai proyek besar ini dan manfaat apa sih yang bakal kita dapatkan dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Yuk sahabat pintar, langsung aja kita check it out. Pemerintah bertekad untuk terus melakukan kemajuan dan modernisasi transportasi nasional, khususnya transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya. Tekad tersebut konsisten dilakukan jajaran pemerintahan dengan membangun dan mengembangkan sarana dan infrastruktur pendukung, serta melakukan modernisasi transportasi yang sudah ada, termasuk di dalamnya modernisasi transportasi massal di tanah air. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan ikon sekaligus momentum Indonesia melakukan modernisasi transportasi massal di era kemajuan yang sedang berlangsung terus-menerus. Kereta cepat ini akan menggunakan generasi terbaru di mana memiliki panjang trase sekitar 142 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. Kereta cepat ini memiliki 4 stasiun pemberhentian yakni di Halim, Karawang, Padalarang, dan juga Tegaluar dengan satu depo yang berlokasi di Tegaluar. Dan setiap stasiun ini akan terintegrasi dengan moda transportasi massal di setiap wilayah. Kebayangkan sahabat pintar betapa besarnya proyek ini. Makanya pembangunannya juga dilakukan secara masif, tentunya juga dengan biaya yang fantastis. Yakni biaya investasi kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan menelan biaya investasi hingga 114 triliun rupiah. Wah, besar sekali ya. Gimana ya cara pemerintah kita bisa mendanai proyek sebesar ini? Jadi kalau kita melihat ke belakang, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebenarnya pertama kali diajukan oleh Jepang, di mana negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Jokowi melalui JICA. Jadi JICA ini adalah singkatan dari Japan International Cooperation Agency, di mana ini merupakan program kemitraan yang tujuannya untuk mendorong pelaksanaan berbagai proyek pembangunan pada tingkat masyarakat di berbagai negara berkembang. Saking seriusnya Jepang menawarkan proyek ini, JICA bahkan telah menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dolar sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan. Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 75%-nya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1% per tahun. Dan tahukah sahabat pintar, belakangan di tengah lobi Jepang, tiba-tiba saja Cina muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu rupanya mendapat sambutan baik dari Menteri BUMN saat itu yakni Bu Rini Sumarno. Bu Rini bahkan menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Cina pada Maret 2016. Cina kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan skema investasi 40% kepemilikan Cina dan 60% kepemilikan lokal yang berasal dari konsorsium BUMN. Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25% akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2% per tahun. Selain itu, Cina menjamin pembangunan ini tak menguras dana APBN Indonesia. Walaupun ya pada akhirnya pihak Cina justru kini meminta pemerintah Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya yang muncul. Penegasan semua biaya kereta cepat Jakarta-Bandung tanpa uang APBN kemudian disahkan pemerintah Jokowi lewat penerbitan Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi sahabat pintar, walaupun demikian, Pak Jokowi kemudian meralatnya agar APBN bisa ikut mendanai kereta cepat dengan menandatangani Perpres baru yakni nomor 93 tahun 2021.
Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena biaya investasi 114 triliun ini jumlahnya melesat dari perhitungan awal yang hanya sebesar 84 triliunan saja. Jadi investasi ini juga sudah melampaui proposal investasi yang bahkan ditawarkan oleh Jepang sebelumnya. Sejumlah faktor penyebab pembekakan biaya ini antara lain perobohan dan pembangunan ulang tiang pancang karena kesalahan kontraktor, pemindahan utilitas, penggunaan frekuensi GSM, pembebasan lahan, pencurian besi, hingga hambatan geologi dalam pembangunan terowongan. Melonjaknya biaya investasi ini bahkan juga sudah jauh melampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan proposal Jepang melalui JICA tadi. Meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang yang lebih rendah. Nah, jadi agar proyek ini tidak sampai mangkrak, maka pemerintah Indonesia menambal sebagian kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara atau PMN pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut. Kalangan yang kontra terhadap proyek tersebut menyebut bahwa perkembangan realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak sesuai dengan janji pemerintah dulu. Di mana sebelumnya Pak Jokowi beberapa kali tegas berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat atau APBN sepeser pun untuk mega proyek tersebut. Namun memang karena alasan keuangan perusahaan sedang minim akibat pandemi, jadilah uang APBN digadang-gadang menjadi sumber untuk menyelesaikan proyek ini. Sehingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga menuai kritik setelah pemerintah dan DPR RI memutuskan untuk menyuntik dana APBN, meski keputusan tersebut dinilai sudah melanggar janji pemerintah. Namun demikian, pemerintah berkeming dan tetap mengucurkan uang rakyat untuk menambal pembengkakan biaya investasi kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pun menyatakan bahwa untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, setidaknya pemerintah harus menambal kekurangan cost of run dengan utang. Jadi, proyek kereta peluru yang menghubungkan Padalarang dan Halim ini digarap oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan dari Cina untuk kemudian membentuk perusahaan patungan yakni PT KCIC atau PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Uang APBN itu nantinya akan digunakan untuk pembayaran base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium. Hal ini dilakukan demi seluruh pinjaman Cina bisa dicairkan dan bisa ditambah. Menteri BUMN Indonesia pun juga menyatakan bahwa suntikan APBN sangat diperlukan di proyek ini mengingat keuangan BUMN yang tergabung dalam konsorsium KCIC ini tak mencukupi untuk menyetor modal. Di mana kalau dilihat dari strukturnya, 75% dari kereta cepat ini merupakan pinjaman dari Bank China dan 25% merupakan equity, di mana Indonesia 55% dan Cina 45%. Menurut Menteri BUMN saat ini, penggunaan PMN dari APBN menjadi satu-satunya jalan yang paling realistis. Karena mengharapkan ada investor masuk untuk mendanai kereta cepat itu tidak memungkinkan. Nah, sahabat pintar, itu tadi cara pemerintah mendanai mega proyek ini sebesar 114 triliun rupiah. Namun di sisi positifnya, banyak hal yang akan kita dapatkan jika proyek ini berhasil. Berikut beberapa manfaatnya, di mana antara lain tersedianya alternatif moda transportasi massal yang lebih efisien dan modern yang akan meningkatkan kinerja sistem jaringan transportasi serta dapat menjadi multiplier effect bagi perekonomian daerah. Dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung yang memakai tenaga listrik, selain akan mengurangi kemacetan, juga akan mencegah pencemaran oleh emisi gas karbon serta penghematan waktu perjalanan. Selain itu, dengan adanya moda transportasi massal tersebut, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan pada saat pembangunan proyek maupun saat pengoperasian baik internal di bawah naungan PT KCIC dan juga di kawasan atau daerah yang dilalui atau pemberhentian kereta cepat Jakarta-Bandung ini.
Pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga memiliki potensi terhadap pengembangan kawasan baru atau pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun. Dengan terbukanya peluang usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM yang dapat menimbulkan multiplier effect. Kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga merupakan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan transportasi nasional dan mendukung pembangunan di wilayah Jakarta-Bandung dan telah ditetapkannya sebagai salah satu PSN melalui Perpres nomor 93 tahun 2021. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga akan memiliki akses konektivitas langsung antar moda untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas transportasi massal ini. Seperti misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim ini akan terhubung dengan Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, Stasiun LRT Jabodebek, bus rapid transit, serta moda lainnya. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga akan terhubung tentunya dengan LRT dan juga MRT di jalur Fatmawati, Cawang, Halim. Tentunya harapannya untuk langkah pertama menuju transportasi massal yang unggul dan terintegrasi, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini dapat segera selesai tepat waktu dan dapat menjadi solusi bagi kemajuan transportasi nasional. Selain itu juga keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga akan menjadi pelengkap ekosistem transportasi kereta api melalui potensi pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta serta berkontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah dan juga kawasan yang dilalui oleh kereta cepat ini. Dan kereta cepat ini juga merupakan transportasi massal yang merupakan solusi permanen jangka panjang yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan lalu lintas jalanan di ruas-ruas jalan perkotaan dan juga ruas-ruas jalan menuju Bandung, dua daerah yang diproyeksikan di masa mendatang menjadi daerah megapolitan. Dan kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan transportasi massal masa depan yang menggunakan energi listrik atau energi terbarukan non-fosil dan menjadi isu strategis semua bangsa untuk dapat mengurangi kerugian yang sangat besar yang membebani negara akibat kemacetan dan pemborosan penggunaan energi fosil atau BBM yang bersubsidi. Karena kalau kita lihat berdasarkan catatan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, tercatat kerugian akibat kemacetan di DKI Jakarta berkisar 100 triliun rupiah per tahun dan akan semakin membengkak menjadi 130 triliun rupiah apabila ditambah dengan kemacetan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga Bandung. Sehingga apabila berbagai moda transportasi di berbagai ibu kota atau kota besar telah terintegrasi, diperkirakan total kerugian dan juga subsidi pemerintah dapat dikurangi sehingga dana dari subsidi energi BBM ini dapat dialihkan kepada pembangunan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan juga lainnya. Beberapa kali juga Bapak Presiden menegaskan bahwa kemacetan bukan hanya persoalan DKI Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga persoalan seluruh kota-kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta, Surabaya, dan juga Medan. Jadi bila pemerintah tidak berani mengembangkan transportasi massal di daerah-daerah, maka kemacetan akan terus terjadi. Karena itu, pemerintah terus berupaya untuk melakukan peningkatan infrastruktur transportasi seperti menambah panjang ruas jalan raya untuk kendaraan pribadi yang harus dibarengi dengan pengembangan transportasi massal seperti MRT, LRT, dan kereta cepat. Sepanjang apapun penambahan ruas jalan raya, apabila transportasi massal tidak dipersiapkan, maka akan tetap berpotensi memicu kemacetan. Pemerintah juga mendorong sektor transportasi beralih dari konsumsi energi fosil ke energi listrik atau elektrifikasi, termasuk kendaraan roda 2, roda 4, dan transportasi publik lainnya. Hal ini sangat perlu dilakukan karena penggunaan energi fosil atau sumber energi ini akan terus berkurang dan tidak mustahil akan habis dari muka bumi dalam beberapa tahun ke depan. Nah, sahabat pintar, itu tadi cara pemerintah mendanai mega project ini dan juga manfaat-manfaat yang akan kita rasakan jika kereta cepat ini sudah dapat beroperasi. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat sahabat pintar semua untuk dapat menambah wawasan seputar finansial.
Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen ya sahabat pintar. Sampai jumpa di video finansial lainnya. Karena sahabat pintar finansial semakin pintar finansial setiap harinya.